Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan semua, perkenalkan nama saya Eri Solihid dari Universitas Gresik, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan langkah-langkah dan tips bisnis online di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita saat ini berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sudah mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan di masyarakat, terutama pada kehidupan ekonomi. Nah, di sini saya akan membagikan tips mengenai bisnis online. Yang pertama, pengertian bisnis online yaitu berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan online. Bisnis mempunyai arti yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan cara memproduksi suatu barang ataupun jasa yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu online. Online yaitu merupakan suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan internet dengan menggunakan peralatan komputer atau smartphone. Jadi jika digabungkan, bisnis online ini mempunyai arti yaitu segala aktivitas dan kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan laba atau keuntungan melalui jaringan internet dengan menggunakan peralatan komputer atau smartphone. Nah, di sini ada beberapa jenis bisnis online. Yang pertama yaitu website. Ini misalnya Kaskus di forum jual beli. Yang kedua toko online atau marketplace. Di sini ada contohnya yaitu untuk Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Terus yang ketiga itu blog. Ini ada contohnya Mas Timu dan Mas Manru. Dan yang terakhir yaitu akun sosial media. Di sini ada contohnya semisal Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, siapa sih yang dikategorikan sebagai pelaku bisnis? Yang pertama yaitu owner atau pemilik. Nah, ini adalah seseorang yang memiliki suatu produk atau jasa. Jadi mereka yang mempunyai suatu barang. Yang kedua yaitu marketer atau sales, atau bahasa sehari-hari kita bisa sebut dengan reseller. Yaitu adalah orang yang pandai memasarkan suatu produk, barang ataupun jasa, namun tidak memiliki produk dan jasa tersebut. Yang ketiga itu publisher atau pengiklan, yaitu orang yang memiliki sarana menempatkan iklan seperti website atau blog sebagai tempat untuk mempromosikan suatu produk, jasa, dan barang. Yang selanjutnya yaitu mengenai dengan bagaimana sih langkah-langkah memulai bisnis online. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dalam berbisnis online. Yaitu pertama kita menentukan apa sih yang akan kita jual di online tersebut, semisal produk barang, makanan ataupun elektronik ataupun produk kesehatan. Yang kedua yaitu pelajari pasar yang ingin dijual. Yaitu ketika kita sudah memulai satu produk, kita harus benar-benar mempelajari pasarnya seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda atau mulai lakukan dari sekarang. Jadi akan memberi kita kesempatan yang lebih panjang. Yang keempat yaitu lakukan secara bertahap. Bisnis ini harus dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Mungkin dengan cara kita harus rajin-rajin memposting seperti itu. Yang kelima yaitu membangun jaringan yang luas dengan cara kita memperbanyak pertemanan di media sosial, di mana kita akan mempunyai pangsa pasar atau calon konsumen yang lebih luas. Yang keenam yaitu lakukan pemasaran secara rajin, di mana pemasaran ini bisa kita lakukan dengan memakai promosi barang dan jasa yang akan kita jual itu dengan semenarik mungkin. Yang ketujuh yaitu fokus pada produk yang akan kita jual. Ketika kita sudah menjual produk atau barang di media sosial, kita harus betul-betul fokus. Produk itu harus kita kuasai, apa sih keuntungan yang kita jual dari produk tersebut. Yang ke-8 yaitu jangan bosan dan putus asa. Artinya kita tetap semangat dalam mempromosikan terhadap barang dan jasa yang kita jual di media sosial. Terus seandainya kita sudah mempunyai pelanggan, apa sih yang kita lakukan agar tetap sukses di masa pandemi seperti ini? Berikut ini adalah 10 tips agar bisnis online kita menjadi sukses di masa pandemi. Yang pertama yaitu berikan diskon. Jadi banyak konsumen yang mempunyai ketertarikan untuk mendapatkan diskon atau harga yang agak relatif murah untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang kedua, berikan pelayanan yang cepat dan ramah. Dengan pelayanan yang cepat dan ramah, konsumen akan merasa senang dan merasa nyaman ketika berbelanja online dengan produk barang yang kita jual. Yang ketiga yaitu rajin promosi. Nah, rajin promosi ini yaitu salah satu kiat untuk meningkatkan nilai tambah yang kita sajikan kepada konsumen.
Yang keempat yaitu lakukan strategi giveaway. Yang kelima, turunkan harga, yaitu dengan cara mengurangi nilai atau namanya harganya ke konsumen agar konsumen tetap tertarik dengan barang dan jasa yang kita jual. Yang keenam yaitu berikan bonus pada setiap pembelian. Mungkin ini bisa dipersepsikan kalau dia membeli 2 atau 3 akan mendapat gratis 1 barang, mungkin semisal seperti itu. Yang ketujuh, tetap perhatikan kualitas produk. Walaupun kita sudah memberikan diskon atau menurunkan harga, jangan sampai kualitas produk yang kita pasarkan itu mempunyai nilai turun. Artinya kualitas itu harus tetap bagus. Yang ke-8, posting hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita memposting suatu produk yang kita jual di media online, haruslah kita mempunyai nilai manfaat untuk yang membaca, minimal mengetahui produknya itu manfaatnya apa saja, seperti itu. Yang ke-9, manfaatkan media sosial sebagai media promosi. Seperti kita ketahui saat ini banyak sekali dari status WA maupun Instagram itu menjual produk-produk barang dan jasa. Yang ke-10 yaitu prioritaskan menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kondisi pandemi ini membuat masyarakat untuk saling menjaga diri dengan lingkungan atau orang lain. Artinya mereka banyak yang berada di rumah, ketika kita akan membutuhkan sesuatu harus melalui online. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kiat-kiat di atas, ya mudah-mudahan kita mempunyai nilai tambah untuk pendapatan kita di rumah. Demikian tips dan informasi terkait dengan bisnis online di masa pandemi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.